Chapter 1101, First Life. Suara tua ini tampaknya telah mencapai titik ekstrimnya, seolah-olah itu adalah orang yang sangat lemah. Dengan sisa kekuatan terakhir, ia melewati alam semesta yang tak berujung. Selama bertahun-tahun, tenggelam ke dalam siklus reinkarnasi, bergema dalam kehampaan yang gelap ini, itu memenuhi telinga Wang Baole. Tampaknya itu menyentuh jiwanya, menyebabkan kesadaran Wang Baole berfluktuasi. Fluktuasi ini pada awalnya masih lemah, tetapi ketika gema datang, secara bertahap kesadarannya berfluktuasi semakin intens. Pada akhirnya, seluruh tubuh Wang Baole menjadi ganas. Tanah bergetar, kesadarannya terbangun, matanya terbuka. Apa yang saya lihat bukanlah bintang takdir, juga bukan buku takdir, juga bukan Tuan Surga, tapi langit berbintang. Bintang-bintang yang mempesona, bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan jarak yang tampaknya melampaui ujung mata. Saya tidak tahu berapa banyak bintang yang jatuh di sini bertahun-tahun yang lalu. Semua ini sepertinya tidak terlalu mengejutkan, meskipun sangat indah, tetapi di domain Wei Yang Dao. Wang Baole telah melihat langit berbintang yang serupa ketika dia berlari kencang di langit berbintang. Tapi, kelihatannya sedikit berbeda. Meski langit berbintang di sini lebih keruh, tapi juga lebih luas. Semuanya menampakkan perubahan yang tak terkatakan, seolah-olah melihat langit berbintang ini, secara alami akan ada semacam tahun yang kekal. Rasa keagungan yang lewat, memiliki ilusi bahwa itu kecil dan tidak penting seperti debu. Wang Baole melihat semua ini dengan tatapan kosong di matanya. Kesadarannya terbangun oleh gema suara itu, tetapi ingatannya belum sepenuhnya muncul. Dia hanya ingat bahwa dia tenggelam ke dalam dirinya sendiri dengan bantuan penguasa surga. Di kehidupan lampau, sepertinya semua proses terjadi dalam sekejap. Saat saya tenggelam, saat berikutnya saya membuka mata, yang saya lihat adalah langit berbintang. Tetapi ketika Wang Baole sedang bingung, dalam pikirannya, seluruh memori reinkarnasi ke-78 dari kehidupan sebelumnya yang ke-78 muncul dalam sekejap. Ingatan dari setiap kehidupan seperti petir di langit, yang meledak di benaknya, dan kemudian berubah menjadi sejumlah besar informasi dan gambar, memenuhi pikirannya. Lagi dan lagi, dan lagi dan lagi. Setelah semua ingatan dari seluruh kehidupan yang ke-78 muncul, tubuh Wang Baole bergetar, dan ekspresinya sedikit menyakitkan. Rasa sakit ini bukan berasal dari emosi, tetapi integrasi semua ingatan dalam sekejap, membuatnya pikiran sepertinya meledak, dan pikiran terkoyak. Sunde, Sunde, Sunde. Wang Baole meraung, mengulangi nama itu, mengulangi ini dalam ingatannya, satu-satunya orang yang muncul selama 78 kehidupan. Dalam 78 generasi ini, tepatnya, selain Wang Baole sendiri, hanya ada Sunde. Dialah yang telah berevolusi dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya, mengalami kehidupan Sunde yang berbeda, seolah mencari arah dan peluang. Secara naluriah, kesempatan bagi sisa jiwa untuk bangun. Wang Baole menekan alisnya yang berdetak, kemerahan muncul di matanya karena sejumlah besar ingatan. Tetapi saat dia menggabungkan semua ingatan, saat dia menyerap dan mencerna mereka, kewarasannya perlahan kembali, matanya perlahan menyipit, dan cahaya bercahaya muncul dalam dirinya. Semuanya tampaknya dipahami sepenuhnya. Sunde, sisa-sisa jiwa purba, mencoba membangunkan dirinya dari kehidupan kedua, namun sayangnya, hingga abad ke-79, sisa-sisa jiwa purba tidak menunggu kesempatan untuk muncul. Meski sampai ayah Wang Yi wanita, tapi jiwa yang tersisa ini tidak terbangun sama sekali, dan menghilang di dunia selamanya. Dan reinkarnasi berkelanjutan Sunde berakhir. Mungkin dunia selanjutnya harus dicelupkan ke dalam kegelapan, dengan tidak ada kehidupan yang tersisa, berubah menjadi kesunyian yang mematikan seperti 9 terpencil. Tetapi semua ini telah berubah karena luka-luka Wang Yi dan kedatangan ayah dan putrinya. Titik-titik. Oleh karena itu, pada generasi ke-80 alam semesta ini, Wang Baole menggunakan wawasan Su Yinling untuk melihat gelembung-gelembung mimpi satu demi satu, dan mengingatnya pada saat ini. Yang mungkin merupakan kelahiran kehidupan yang paling awal. Teks, gambar, kupu-kupu, del, selanjutnya adalah semua proses kehidupan yang tumbuh dan memperkaya dirinya sendiri. 10 generasi terakhir dari alam semesta ini diciptakan oleh ayah dan anak perempuan Wang Yi, gumam Wang Baole. Dia memikirkan sebuah kalimat, ada dewa yang mengangkat kepalanya 3 kaki. Dan dia mengerti saat ini. Wang Baole juga mengetahui tujuan dari ayah Wang Yi, yaitu untuk menyembuhkan luka Wang Yi, dan alasan mengapa ayah dan anak ini dapat menciptakan makhluk hidup di alam semesta ini. Ingin datang. Pada generasi ke-79, kata Sunde sebelum kematiannya.
Kalimat itu terkait. Dia berjanji pada ayah Wang Yi untuk membantunya menyelamatkan putrinya. Dan Wang Baole sendiri, pada saat ini, karena ingatannya dari kehidupan kedua hingga kehidupan ke-89 terintegrasi, dia tahu bahwa bagaimanapun juga, dia masih berhutang budi pada Sun De. Karena jika tidak ada warisan dari Sun De pada saat jiwa yang tersisa menghilang di kehidupan ke-79, maka mungkin dia akan tetap menjadi papan kayu hitam yang mengambang di langit berbintang. Meskipun dia terlahir sebagai naluri, dia tidak akan memiliki yang asli. Hidup, ada juga asal-muasal Scarlet Centipede. Wang Baole juga menebak dua jawaban. Meski dia tidak tahu mana yang benar, sebenarnya, ada di dalamnya. Kemungkinan pertama adalah ketika Luo dan Gu berjuang untuk posisi keabadian, dalam kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, dalam sebab dan akibat, mereka terus terlibat dan bertarung. Dan pada akhirnya Luo memenangkan kemenangan, tetapi Gu lolos dari sisa jiwa, membuat posisi keabadian Luo tidak lengkap. Ada kekurangan, tapi dia tidak tahu bahwa di dalam sisa jiwa, masih ada sinar kesadaran dari Luo. Kesadaran ini, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kebijaksanaan spiritual akhirnya lahir. Petik 2 titik titik. Adapun kemungkinan kedua, Wang Baole merenung, dan sambil memilah pikirannya. Dia memikirkan raungan yang datang dari benang berdarah selama penindasan yang secara naluriah tidak dia sukai di kehidupan kedua. Ergan Zhengxian, gumam Wang Baole. Kalimat ini adalah sumber kemungkinan kedua dalam tebakannya. Kemungkinan kedua adalah, benang berdarah itu bukanlah sinar kesadaran Luo, tapi Luo dan Gu, yang bersaing untuk seluruh lingkaran, posisi surgawi. Mungkin posisi langit itu sendiri masih hidup, atau mungkin tidak memiliki roh, tetapi di sini, di bawah lingkungan dan kondisi khusus, ia melahirkan kebijaksanaan spiritual. Adapun kelabang yang saya lihat, tidak seperti yang terlihat, itu hanya simbol. Petik 2 titik titik. Wang Baole diam. Salah satu dari dua tebakan ini bisa benar dan masuk akal secara logis. Oleh karena itu, Wang Baole tidak punya cara untuk menilai sendiri, tetapi ketika dia ingin memikirkan detail secara mendalam, tiba-tiba, dia merasakan perasaan. Dalam arti jantung berdebar-debar, ketika dia melihat ke atas, dia melihat lautan cahaya di kejauhan dari langit berbintang yang keruh. Cahaya ini, terselubung dalam jangkauan tak berujung, dengan dominasi yang kuat, datang dari langit berbintang yang jauh, bersiul dan menyebar. Jika Anda perhatikan dengan cermat, Anda dapat melihat bahwa ada alam semesta di lautan terang. Alam semesta sangat besar, mengandung bintang yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan fluktuasi yang lebih menakjubkan meletus di dalamnya. Dengan kedatangan, saat Wang Baole menoleh, dia melihat di langit berbintang di belakangnya, ada seekor binatang besar dengan tubuh yang sangat pucat dan meraung. Ternyata tepat waktu. Binatang raksasa ini seperti ikan paus, ukurannya hampir sama dengan bola cahaya. Jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda dapat melihat bahwa ada benua di dalam tubuhnya. Biksu yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari benua dan berubah menjadi daging dan darah binatang raksasa itu. Memilih kekuatan untuk mengguncang para dewa. Dalam sekejap, saat monster raksasa dan Duang Hai bersentuhan, pertempuran yang menyebar ke seluruh alam semesta meletus dengan hebat di depan Wang Baole, dan pada saat ini, dia segera menyadari bahwa dia sekarang berada di kehidupan pertama ini. Ini, apa yang kamu lihat? Itu adalah, di awal deringan kedua, pertempuran kepunahan antara alam semesta pertama dan alam semesta kedua yang lahir. Itu adalah, perang antara domain Wei Yang Dao dan domain Dao yang luas yang terjadi sebelum tahun-tahun tanpa akhir. Wang Baole, yang berada di medan perang, menyaksikan perang antara dua alam semesta yang luas ini, dia melihat kematian yang tak terhitung jumlahnya, melihat kegilaan dan tragedi. Dan melihat seluruh proses pertempuran ini. Apakah itu alam Dao yang luas atau alam Wei Yang Dao, kekuatan ekstrim yang ditampilkan begitu kuat sehingga membuat hati Wang Baole bergetar kuat. Karena dia teringat rahasia yang diceritakan oleh ayah Wang Yi kepada sisa-sisa jiwa kuno. Wei Yang ini bukanlah Wei Yang yang asli. Saat kalimat ini bergema di benak Wang Baole, dia melihat tubuh raksasa pucat yang lebih rendah. Di benua itu, semua biksu sepertinya berlutut, dan mereka mempersembahkan korban. Dan benda yang mereka korbankan adalah patung. Patung orang tua, itu adalah biksu pertama yang lahir di alam Dao yang luas, dan kehendak tertinggi di seluruh alam Dao yang luas, dia tidak memiliki nama, hanya sebuah gelar. Nenek moyang yang tak terbatas. Chapter 1102, Trifid Blackwood.
Wang Baole melihat dengan matanya sendiri bahwa di benua di dalam raksasa besar itu, setelah pemujaan biksu yang tak terhitung jumlahnya. Patung orang tua yang berdiri di benua itu berubah dari keadaan patung menjadi daging dan darah sampai dia membuka matanya. Pada saat yang sama, perasaan jantung berdebar-debar yang lebih kuat, dengan resonansi tertentu yang membuat Wang Baole sendiri bergetar. Tiba-tiba menyebar dari Guanghai Universe of the Ultimate Domain. Perasaan ini, Wang Baole tiba-tiba menoleh. Pada saat ini, di seberang langit berbintang dan di alam semesta Guanghai, dia melihat bahwa ada banyak biksu di alam Weiyang Dao pada saat ini, semuanya berlutut dan menyembah. Tanda seru titik-titik, dan apa yang mereka sembah, adalah pusaran air. Pusaran air yang tidak tahu apa yang harus dihubungkan ke tempat yang tidak diketahui, dan mengikuti pemujaan semua orang, dan tatapan leluhur besar patung di raksasa pucat. Sepotong kayu muncul di pusaran air. Munculnya kayu ini membuat semua biksu di alam Weiyang Dao bersemangat, dan bahkan menunjukkan antusiasme di mata mereka, bahkan mereka yang kuat dan berkuasa, dan bahkan lebih antusias. Itu adalah sepotong kayu hitam, lebih seperti peti kayu hitam. Pada saat ini, dari pusaran air, panjang 1,5 kaki terlihat. Meskipun hanya 1,5 kaki, itu membuat benua yang luas bergetar, dan raksasa yang sangat besar itu langsung meratap. Itu akan runtuh, dan leluhur besar di dalamnya juga gemetar dan memuntahkan darah. Kemudian, peti mati muncul dari pusaran air sejauh 1,5 kaki. Kali ini, raksasa besar itu runtuh secara langsung, dan raungan mengerikan bergema di angkasa bintang, mengungkapkan benua yang luas di dalamnya, dan semua biksu di benua saat ini. Gila, bergegas keluar dari sosok yang sepertinya mati bersama. Dan banyaknya biksu yang menyembah peti mati ini di alam Weiyang Dao jelas tidak mudah, meski mereka masih fanatik, sebagian besar nyawa yang ada sudah redup. Seolah-olah sudah kehilangan 70% vitalitasnya, seperti kekuatan untuk menopang peti mati kayu hitam ini. Ini adalah hidup mereka. Saat ini, mereka juga telah mencapai batasnya, dan sulit untuk terus mendukung mereka, mereka hanya bisa membiarkan peti kayu hitam menonjol 3 kaki dari pusaran air. Dan kemudian mereka harus mengakhiri pengorbanan. Dengan berakhirnya pengorbanan dan lenyapnya pusaran air, kayu hitam yang panjangnya hanya 3 kaki, tampaknya hanya sebagian dari peti mati yang utuh, jatuh ketika pusaran air tersebut menghilang. Seolah-olah telah pecah sendiri. Saat jatuh, semua kekuatan di atasnya tampaknya menghilang, hanya menyisakan sedikit keengganan untuk menyerah di tempat yang tidak diketahui di pusaran air. Secara bertahap menjadi polos dan tidak penting, seperti kayu biasa. Tetapi pada saat ini, Wang Baole, gemetar, menatap kayu hitam sepanjang 3 kaki, lalu perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke tempat pusaran air itu menghilang, dalam pikirannya. Sepertinya ada guntur langit yang tak terhitung jumlahnya meledak pada saat yang bersamaan. Keengganan yang sepertinya terkubur jauh di dalam jiwa juga muncul dalam kesadaran. Perang juga meletus ke tahap akhir dengan kegilaan para biksu yang tak terhitung jumlahnya di alam Dao yang luas. Para biksu di kedua sisi mulai bertabrakan dengan kehidupan mereka. Medan perang yang sengit itu seperti cakram besar dari daging dan darah, terus bergulir dan menghancurkan. Sampai semua orang di alam Dao yang luas binasa dan menjadi reruntuhan, nenek moyang yang luas berubah menjadi patung yang rusak, setelah beberapa runtuh dan kepunahan. Bagian dari benua seperti hantu melayang ke kedalaman langit berbintang, perang, ini sudah berakhir. Meskipun wilayah Weiyang Dao menang, itu juga sangat tragis. Guanghai sudah terkoyak, dan alam semesta di dalamnya juga terfragmentasi, tetapi selama beberapa waktu diberikan, wilayah Weiyang Dao, yang telah menyerap wilayah Dao yang luas, pasti bisa menjadi lebih kuat. Tapi di sini, di Weiyang Daoyu, ketika mencoba mengejar sebidang tanah terakhir di mana Daoyu yang luas melarikan diri, sebuah kecelakaan muncul. Itu adalah cahaya, dikelilingi oleh hitam dan merah, membentuk cahaya ungu dan redup. Cahaya ini tiba-tiba terbang dari kedalaman langit berbintang yang jauh, dan kecepatannya melampaui segalanya, meskipun Wang Baole masih tenggelam dalam ketekunan kayu hitam. Dia masih melihat sosok samar dalam cahaya ini. Sepertinya, itu Sunde. Dalam sekejap, saat Wang Baole bisa melihat dengan jelas, cahaya itu langsung menuju ke ranah Weiyang Dao yang hampir terfragmentasi yang baru saja dikalahkan. Cahaya ini sepertinya memiliki arah yang akurat. Ketika menghilang dengan cepat, cahaya itu akan menghilang sepenuhnya. Lari, sisa peti mati kayu hitam setinggi 3 kaki. Saat mendekat, dia segera tenggelam ke dalam kayu hitam dan menghilang. Jantung Wang Baole menghantam epicentrum ganas.
Di kedalaman langit berbintang, di mana cahaya ungu muncul, langit berbintang langsung runtuh, dan sesosok tubuh besar melangkah keluar dari langit berbintang yang runtuh. Sosok ini sangat tinggi, kabur dan tidak jelas, seolah-olah wajahnya adalah alam semesta, hanya matanya yang terlihat, dan tidak ada gejolak emosi di matanya. Selain itu, yang paling mencolok adalah kedua lengannya. Meski dalam wujud manusia, lengannya jauh lebih panjang dari orang biasa. Sepertinya dia bisa menyentuh lutut sambil berdiri. Dia berdiri di sana, memandang dengan acuh tak acuh ke alam Wei Yang Dao yang terfragmentasi, seolah-olah melihat sarang semut, sampai tatapannya jatuh pada kayu hitam setinggi 3 kaki, dan kemudian seolah matanya tidak berubah, ada kontraksi sesaat. Tanda seru titik-titik. Di matanya, pada saat ini, ada kebingungan, keterkejutan, dan bahkan sentuhan ketidakpercayaan, yang membuatnya berdiri di sana, tidak bergerak beberapa saat, dan akhirnya mengangkat tangannya. Seolah-olah menggenggam kayu hitam di alam Wei Yang Dao, tetapi setelah mengangkat tangannya, matanya menunjukkan keraguan lagi, dan perlahan melepaskannya. Setelah hening yang lama, dia mengangkat tangannya lagi, kali ini, bukannya meraih, dia menggelengkan jarinya ke seluruh alam Wei Yang Dao, dan sebuah suara pelan keluar dari mulutnya. Segel. Begitu dia berbicara, Wang Baole segera melihat alam Wei Yang Dao yang bobrok, dan riak muncul diam-diam setelah riak ini berkumpul. Tampaknya membentuk gelembung yang sepenuhnya menyelimuti alam Wei Yang Dao, dan kemudian secara bertahap kabur, seperti tenggelam dalam tahun-tahun dan dimeteraikan selamanya. Tetapi sosok Jangkung, setelah melihat gelembung yang tersegel pada saat ini, tampak gelisah, dan benar-benar mengangkat tangan kirinya lagi dan menunjuknya lagi. Jari dengan tangan kiriku, segel. Jari telunjuk kirinya patah dalam sekejap, berubah menjadi cahaya abu-abu, dan langsung menuju ke gelembung. Setelah masuk seketika, seluruh gelembung menjadi keruh, seolah berubah menjadi bola tanah. Tetapi sosok tinggi itu tidak pergi, setelah berdiri di sana berpikir sejenak, dia berbicara lagi. Ambil jari keduaku. Sosok tinggi itu mengangkat tangannya untuk beberapa saat. Setelah lama terdiam, matanya menunjukkan ketegasan, seolah-olah dia telah membuat tekad tertentu. Dia mengangkat tangan kirinya, dan perlahan mendengar suara rendah yang sepertinya menggema bertahun-tahun tanpa akhir. Petik 2. Dengan tangan kiriku, segel. Segera setelah kata-kata itu keluar, seluruh lengan kirinya menghilang dalam sekejap. Dan berubah menjadi cahaya abu-abu yang sepertinya menutupi seluruh langit berbintang, semuanya diselimuti dalam domain Wei Yang Dao yang tersegel. Membuat bola bumi di bawah integrasi cahaya abu-abu ini, bentuk bumi berubah dengan cepat, sampai semua cahaya abu-abu di langit berbintang terkondensasi. Dan bola bumi menjadi monumen batu besar. Wang Baole membuat gelombang besar di dalam hatinya, mengamati prasasti batu yang memancarkan paksaan yang mengguncang bumi, perlahan-lahan tenggelam di bawah langit berbintang. Terus-menerus tenggelam dan jatuh, seperti terkubur di jurang yang tak berujung. Dan sosok Jangkung, yang telah kehilangan lengan kirinya, juga menatap pada lenyapnya ada penguburan prasasti secara bertahap, mengungkapkan kesepian yang mendalam di matanya. Dia perlahan berbalik dan berjalan menuju langit berbintang, tetapi ketika sosoknya perlahan menghilang ke langit berbintang, di telinga Wang Baole, tiba-tiba, dia mendengar suaranya yang pelan. Saya suka cincin kedua di alam semesta, ini milik saya. Apa kau tahu, seperti apa rasanya? Sosok tinggi hanya mendengar dua kata ini, dan kemudian perlahan menghilang di seluruh langit berbintang, hanya Wang Baole yang tersisa. Dia berdiri di sana, melihat ke tempat tablet batu itu tenggelam, dan melihat ke arah Luo berjalan pergi. Ada keheningan yang lama dan bisikan. Dari mana saya berasal? Saat gumamannya bergema, langit berbintang perlahan kabur di matanya, sampai, benar-benar menghilang, sosok bintang takdir yang kelelahan, buku takdir. Dan sosok lelah Tuan Surgawi menggantikan semua yang ada di depannya. Saya pikir Anda tidak bisa kembali. Chapter 1103, Live. Sudah berapa lama, Wang Baole dalam keadaan linglung, menatap Tuan Surga setelah sekian lama. 79 hari. Sulit untuk menyembunyikan kelelahan di mata Tuan Surga. Pada saat yang sama ketika darah dipenuhi, aura di tubuhnya juga tidak menentu. Menambahkan kulit pucat, semua ini mengungkapkan bahwa Wang Baole merasakan kehidupan masa lalunya dan merawatnya. Dengan kata lain, konsumsinya sangat besar. Tuan budak tua di samping bahkan lebih lemah. Saat ini, duduk bersila, menutup mata untuk berkultivasi, jelas hanya mengandalkan Tuan Surga tidak bisa membuat Wang Baole tenggelam sepenuhnya. Kali ini persepsi kehidupan lampau adalah bahwa mereka dua orang memberi bersama.
Ada juga kitab takdir hari ini, yang juga sangat suram, dan sebelumnya tidak terlihat cerah, dan telah menjadi jauh lebih biasa. Butuh waktu lama sebelum perlahan pulih. Meskipun, persepsi kehidupan masa lalunya seperti ini, dia hanya menggunakan Book of Destiny sebagai media dan kekuatannya sendiri sebagai dorongan pertama. Itu terutama kekuatan Wang Baole sendiri, tetapi itu masih membuatnya hampir tidak dapat mendukungnya di sini. Kehidupan kedua hingga kehidupan ke-79 baik-baik saja, tetapi kehidupan pertama, karena melibatkan beberapa keberadaan yang tak terbayangkan. Adalah keajaiban bahwa Wang Baole dapat bertahan sampai Wang Baole terbangun. Meskipun Wang Baole tidak tahu detailnya, dia bisa memahami gambaran umumnya, jadi di saat berikutnya dia menunjukkan rasa terima kasih, menarik napas dalam-dalam dan bangkit, menghadap Tuan Surga. Budak tua yang menutup matanya dan bermeditasi di sampingnya. Book of Destiny, pegang tanganmu 3 kali. Ketiga doa ini tidak dapat sepenuhnya mengungkapkan rasa terima kasihnya, karena kali ini persepsi kehidupan lampau terlalu bermanfaat bagi Wang Baole, membuat semua ingatannya menyatu. Mengetahui masa lalu, mengetahui masa kini, dan mengetahui lebih banyak lagi. Hampir setengah dari kebenaran. Ini membuat nafas seluruh orang berubah berbeda hampir saat Wang Baole bangun dan menyembah 3 kali, tingkat kultivasinya berfluktuasi dan meledak. Semua wawasan dari kehidupan sebelumnya, pengendapan selama bertahun-tahun, tersebar di tubuh Wang Baole pada saat ini, mendorong basis kultivasinya untuk terus mendaki. Secara langsung menembus batas planet, dan mencapai. Dapat dikatakan bahwa ini adalah alam khusus yang belum pernah terjadi sebelumnya. Alasan mengapa ini istimewa adalah karena di hadapannya, tidak ada biksu planet yang bisa mencapai ketinggian ini. Ketinggian ini tercermin dalam 9 bintang kuno Wang Baole, dan bahkan lebih di bintang daunnya. Gema bintang-bintang purba, setelah kembalinya wawasan dari kehidupan sebelumnya, 9 bintang purba dan 9 aturan semuanya terus naik secara langsung dalam tingkat resonansi. Dan akhirnya semuanya tetap pada tingkat 99%. Tingkat semacam ini, untuk menggambarkannya sebagai bintang kuno, sangat tidak tepat, mereka harus disebut bintang Kuasidao. Perubahan ini telah membawa berkah Wang Baole ke tingkat yang tak tertandingi, membuat kekuatan tempurnya, dari ekstrim aslinya, sekali lagi meningkat pesat. Dan perubahan yang menakjubkan adalah bintang Dao-nya. Bintang Dao itu bersinar terang di jiwanya saat ini, dan perubahan terbesar yang tercermin di dalamnya adalah dimensi ukuran. Meskipun bintang Dao asli sangat tinggi, itu hanya sebuah planet, tetapi sekarang. Meskipun itu adalah planet, ukurannya sudah lebih besar dari bintang biasa. Paling tidak, semua bintang yang dilihat Wang Baole sejauh ini jauh lebih rendah dari bintang Dao miliknya. Dan kekuatan yang terkandung di planet sebesar itu juga membuat Wang Baole terkejut setelah merasakannya. Jika budidaya sebuah planet diibaratkan sebuah danau, setelah mencapai status bintang, karena perubahan kualitatif, air danau berubah menjadi es dan kekuatan tempur menerobos. Maka Wang Baole saat ini masih dalam status planet. Tapi air di dalam dirinya bukanlah danau, tapi lautan yang luas. Laut ini, danau es di luar bintang-bintang, meskipun kualitasnya lebih rendah, tetapi kengerian dalam kuantitas sudah dapat menebusnya. Dampak dari lautan laut yang perkasa, meskipun es danau itu kuat, pasti akan hancur. Wang Baole tidak mudah menilai seberapa kuat dia, tetapi dia tahu, basis kultivasi bukanlah pembunuhnya sendiri, pembunuhnya adalah pengetahuannya tentang dunia. Dan, bayangan kehidupan masa lalu. Itulah mengapa dikatakan bahwa dia adalah alam planet paling istimewa di seluruh dunia prasasti sejauh ini. Dan semua keuntungan ini tidak dapat dipisahkan dari bantuan guru surga, jadi setelah 3 kali berdoa, Wang Baole mengangkat kepalanya untuk menatap guru surga dan berbicara dengan lembut. Terima kasih. Dia tidak menjanjikan apa-apa, tetapi terima kasih yang tulus ini sudah cukup untuk mengungkapkan isi hatinya. Guru surga secara alami mengerti, dan senyuman muncul di wajahnya. Hati-hati, Wang Baole mengangguk dan melihat ke sekeliling. Kesadaran ilahi menyebar dan menyelimuti bintang takdir. Setelah menatap ke sini untuk waktu yang lama, dia menunjukkan sedikit masa depan di matanya. Setelah memberi hormat lagi kepada Tuan Surga, tubuh Wang Baole bergoyang. Orang itu berubah menjadi pelangi panjang, menuju ke langit, dan pergi. Saat sosoknya terangkat ke langit, segera ada 9 aturan dari bintang Kuasi Dao di sekitarnya, pada saat yang sama dengan sekitarnya, itu didukung oleh kekuatan bintang Tao yang sangat luas. Membuat tubuhnya naik turun, sementara cahayanya bersinar.
Ketiadaan membentuk totem tak dikenal yang menguntungkan di depannya, sehingga dia yang terbang ke langit sepertinya menjadi pusat langit. Ketika dia semakin jauh, guru surga bergumam dengan berkah di matanya. Sebenarnya, seharusnya aku berterima kasih padamu, dan kamu juga membiarkan aku memahami asal mula dunia ini. Wang Baole, yang terbang ke langit, mendengar kata-kata ini juga, tubuhnya berhenti sedikit, dan kemudian semakin cepat saat dia pergi langsung ke langit berbintang. Dia memikirkan sebuah pertanyaan di benaknya. Dari mana asalku? Di depan mata Wang Baole, pusaran air yang menuju ke tanah tak dikenal muncul dalam ingatannya. Dia ingin tahu, dan bahkan dia memiliki perasaan samar di tempat tak dikenal di dalam pusaran air, tampaknya apa yang ada selalu menyebut dirinya sendiri. Setelah beberapa lama, dia terbang ke langit berbintang dan melihat kapal perang tinggal di sana. Wang Baole menekan pikirannya, menggoyangkan tubuhnya, dan langsung pergi ke depan kapal perang. Ditutupi oleh indera spiritualnya, mengabaikan perlindungan kapal perang, dia telah melihat Xie Haiyang dan Chen Han dan yang lainnya di dalam, dan bahkan penjaga bintang dari galaksi yang berkobar. Setelah indera spiritualnya tersapu, itu akan membutuhkan beberapa napas. Setelah itu, ekspresi berubah drastis satu persatu. Semburan teriakan, segera keluar dari kapal perang, menjaga penjaga bintang Wang Baole dan Xie Haiyang, dan para penjaga yang mengikuti Chen Han, bergegas keluar dari kapal perang. Seolah-olah mereka berada di luar kapal perang. Seperti musuh, melihat Wang Baole yang akan datang. Total ada lebih dari 30 bintang, kecuali 2 di antaranya adalah bintang kuning, sisanya adalah bintang biasa. Meski begitu, bintang-bintang ini muncul pada saat ini, dan momentum serta fluktuasi pada tubuhnya masih mengerikan. Tetapi bahkan jika mereka memiliki aura mengerikan, ekspresi mereka berubah satu demi satu, dan mereka melihat bayangan mengerikan yang keluar dari Destiny Star. Di mata mereka, yang mereka lihat bukanlah tubuh asli Wang Baole, tampaknya karena beberapa hambatan kognitif antara kedua belah pihak. Mereka tidak dapat melihat segala sesuatu tentang Wang Baole di mata mereka, baik itu nafas atau gambar. Bisa melihat, hanya ada satu bintang ilusi yang melampaui bintang, dengan aura agung hingga ekstrim, tiba-tiba muncul di luar Destiny Star, dan mendekati mereka secara tiba-tiba. Jelas itu bukanlah sebuah bintang, ia hanya sebuah planet, namun pemaksaan yang terpancar di atasnya membuat mereka para biksu bintang, juga ketakutan dan syok. Apalagi ketika mereka melihat sebenarnya ada 9 bintang di luar bintang ilusi raksasa ini. Dikelilingi oleh bintang-bintang, seperti satelit, membuat aura mereka semakin menakutkan, membuat bintang-bintang ini, secara naluriah, mulai mengembangkan kekuatan magisnya. Adapun Xie Haiyang dan Chen Han, kedua matanya bermartabat saat ini, untungnya, Wang Baole juga segera menyadari keadaannya sendiri. Yang sepertinya membuat orang-orang yang akrab ini tidak dapat melihat dirinya sendiri dengan jelas, jadi setelah jeda, kata-kata keluar. Ini aku. Saat kata-katanya bergema, di bawah tekanan Wang Baole yang disengaja, bintang dao di luar tubuhnya dan bintang kuasi dao itu menyusut dengan cepat, sampai semuanya menyatu di dalam tubuh. Dan menggunakan metode sihir asli untuk memungkinkan penampilannya. Setelah tercermin di mata orang lain, sosoknya, akhirnya muncul di mata semua orang. Tuan kecil, Paman Baole. Ayah. Para biksu bintang dari Flame Galaxy, Xie Haiyang, dan Chen Han, semua mata membelalak saat ini, mengungkapkan luar biasa, menatap kosong ke arah Wang Baole yang muncul di matanya. Meskipun mereka tahu bahwa Wang Baole telah memperoleh banyak hal dalam persidangan Destiny Star, dan juga menunjukkan beberapa pertunjukan di pesta ulang tahun. Tetapi sekarang mereka telah melihat bintang-bintang besar dan keadaan aneh yang tampaknya tidak terlihat, hati mereka, masih tidak bisa membantu, memicu gelombang besar. Chapter 1104, Arogan. Kekacauan di luar takdir segera berakhir, meskipun semua orang terkejut, mereka akhirnya menerima kenyataan ini, dan pandangan mereka pada Wang Baole berbeda dari sebelumnya. Penjaga dari galaksi api sebelumnya dihormati, tetapi lebih karena leluhur api, tetapi sekarang berbeda. Wang Baole menggunakan kekuatan tempurnya sendiri dan momentumnya sendiri untuk membuat para biksu bintang ini kagum. Sepanjang hidup mereka belum pernah melihat planet, seperti Wang Baole, memancarkan aura yang begitu menakutkan, dan keadaan tak terlihat. Juga memberikan hati kepada semua bintang di kapal perang. Terlalu banyak tebakan, karena secara umum, ini hanya terjadi ketika perbedaan level antara satu sama lain terlalu besar, misalnya, para dewa tidak dapat dilihat secara langsung. Karena semua aturan di sekitar para dewa akan terdistorsi, dan mereka yang memiliki level yang tidak mencukupi, begitu Anda melihatnya, akan sangat terpengaruh.
Tidak akan mampu menanggungnya di bawah aturan yang terdistorsi, akan dipengaruhi oleh kognisi, akan runtuh sendiri. Wang Baole persis seperti ini, meskipun tidak terlalu dibesar-besarkan, ia memiliki karakteristik ini, dan ini adalah sumber getaran batin semua bintang. Yang juga mengejutkan adalah Xie Haiyang, tetapi dia pulih dengan sangat cepat, di samping Wang Baole, dia lebih antusias daripada dalam perjalanan kembali, tetapi sekarang dalam perjalanan kembali. Ada orang yang lebih pekerja keras di sampingnya. Orang ini, Chen Han, pulih hampir paling cepat, berteriak dari ayahnya satu persatu, mengabaikan ekspresi aneh dari penjaganya dan ketidakpuasan cemberut dari Xie Haiyang. Mengenai ini, Wang Baole tidak peduli, karena setelah menginjakkan kaki di kapal perang, dia memikirkan sebuah pertanyaan. Kemana kamu pergi? Rencananya ketika dia datang, setelah menghadiri jamuan ulang tahun, dia akan kembali ke Flame Galaxy dan hidup kembali. Pada saat yang sama dia berencana untuk kembali ke Earth Federation untuk melihat orang tua dan teman-temannya. Tetapi setelah memahami cobaan dari kehidupan sebelumnya, dan setelah mengetahui sebagian besar kebenaran, pikiran Wang Baole berubah, terutama, mengalami krisis hampir dibawa pergi. Meskipun dia tahu bahwa kehidupan sebelumnya adalah papan kayu hitam dengan asal mula misterius, dan akhirnya lahir kebijaksanaan sejati di bawah anugerah Sunde. Wang Baole tidak percaya bahwa dia tidak bisa dibawa pergi. Pada saat yang sama, dia punya dugaan. Saya papan hitam, tapi papan hitam, belum tentu saya semua. Papan kayu hitam itu bisa bereinkarnasi, tapi aku belum tentu, artinya, aku adalah roh yang lahir darinya, dan aku bisa dihapus, seperti roh di senjata ajaib. Roh artefak dihapus. Meskipun artefak rusak, efeknya kecil. Jika Anda berganti ke roh artefak lain, ia akan perlahan masuk. Atau jika Anda tidak mengubahnya, artefak itu sendiri akan berada di lingkungan khusus dengan kehangatan. Semangat baru bisa lahir. Roh baru yang lahir adalah aku, bukan aku. Keheningan Wang Baole mungkin menjadi alasan dia berhubungan dengan peralatan pemurnian sejak awal. Wang Baole memiliki logika dan penilaiannya sendiri tentang hal ini. Dia tahu betul bahwa keserakahan dan kebencian kelabang merah terhadapnya sangat kuat, dan mungkin tidak butuh waktu lama sebelum dia akan menghadapi kemunculan dan penyitaan lawan. Sama seperti jika senjata ajaib itu ditukar dengan roh senjata. Jika Anda menganggap papan kayu hitam sebagai alat ajaib, dan kehidupan saya sebelumnya adalah alat spiritual, maka, ada masalah yang terlibat di sini. Saya harus bisa menunjukkan kekuatan kayu hitam setinggi 3 kaki. 3 kaki datang, Anda bisa menekan semua makhluk di alam Dao yang luas. Wang Baole menyipitkan matanya. Dia mengerti ini, tapi dia tahu lebih baik. Pada saat ini, dia tidak bisa mengendalikan papan tulis. Ada 2 alasan yang terlibat, salah satunya adalah bahwa hanya diri dalam kehidupan ini yang benar-benar dapat menggabungkan ingatan semua kehidupan. Dalam kehidupan sebelumnya, tidak peduli zombie, prajurit yang berduka, atau rusa putih kecil, dia tidak mencapai ini. Oleh karena itu, di bawah analisis Wang Baole, dia merasa bahwa ini mungkin kesempatan untuk mulai mengendalikan papan hitam itu. Alasan lain adalah bahwa meskipun tampaknya saya telah dilahirkan untuk waktu yang lama dan telah melalui beberapa masa kehidupan. Tetapi dibandingkan dengan tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di papan kayu hitam ini, saya hanyalah itu, dan bahkan mungkin bukan bayi. Bayi baru lahir. Oleh karena itu, sangat sulit untuk menguasai papan hitam. Jadi, hal terpenting di hadapannya sekarang adalah tidak hanya mengontrol papan hitam, tetapi juga bagaimana menahan munculnya kelabang merah, dan dia memikirkannya. Dan yang bisa dia lakukan hanyalah meningkatkan kultivasinya. Hanya ketika Anda menjadi lebih kuat Anda dapat menyelesaikan segalanya. Bagiku, tidak ada kesulitan di dunia bintang, dan bahkan sekarang jika aku mau, aku bisa segera dipromosikan. Tapi meski promosi semacam ini kuat, itu masih sedikit lebih buruk. Wang Baole bergumam, dia ingin alam bintang adalah pancaran ribuan bintang, yang menopang bintangnya sendiri. Untuk melakukan ini, dia membutuhkan lebih banyak bintang. Bintang spesial, aku masih harus pergi ke negeri bintang-bintang. Setelah Wang Baole bergumam, matanya menunjukkan ketegasan. Dan dia segera menyebarkan pikiran spiritualnya ke Xie Haiyang dan menginformasikan koordinat langit berbintang. Koordinat ini adalah pintu masuk ke negeri bintang yang dia datangi. Sesampainya di sana, dia tidak membutuhkan token. Wang Baole percaya bahwa tukang kertas di negeri bintang bisa merasakan dirinya sendiri. Alasannya adalah karena token itu diserahkan kepada Zhao Yameng ketika Wang Baole meninggalkan federasi, sebagai salah satu warisan federasi. Pada saat ini,
Dengan penyebaran pemikiran ilahi, Xie Haiyang segera menanggapi, dan kelompok kapal perang yang segera berada di luar bintang takdir dengan cepat bergerak. Melesat menuju koordinat yang diberikan oleh Wang Baole, dan secara bertahap meninggalkan batas galaksi takdir. Pada saat yang sama, pikiran Wang Baole berlanjut, kali ini yang dia pikirkan adalah Luo. Aku suka dunia cincin kedua, ini milikku, gumam Wang Baole, mengulangi kata-kata Luo. Sulit baginya untuk membayangkan bahwa orang yang kuat dengan mata acuh tak acuh dan tanpa warna emosional akan mengatakan suka kata keluar. Namun, dalam ingatan di benaknya, dia dengan jelas merasakan bahwa kata-kata yang diucapkan Luo benar. Wang Baole terdiam, karena dia memikirkan ayah Wang Yiyi dan cerita Sunde tentang setan, tentang orang setengah dewa dan setengah abadi. Akhir dari cerita ini adalah jari-jari Luo yang terpotong. Sampai kekuatan semua orang dikumpulkan untuk membunuh Luo. Kisah-kisah ini jelas terjadi setelah titik waktu yang saya lihat di kehidupan pertama saya. Ada juga segel Luo di papan kayu hitam itu, dari segel normal di awal sampai segel satu jari, dan akhirnya dia tidak segan-segan menyegel seluruh lengan kirinya. Kenapa dia seperti ini? Apakah dia takut pada papan tulis, atau untuk melindungi dunia yang dia suka? Wang Baole tidak bisa mengerti. Tapi dia memikirkan Luo dan akhirnya bertanya pada dirinya sendiri apakah dia tahu seperti apa rasanya. Ini membuat Wang Baole lebih diam, dan suara wanita muda itu menggema di benak Wang Baole saat ini. Fatih, kamu terpengaruh. Suka seringkali melambangkan kepemilikan. Jika Anda suka kupu-kupu, apakah menurut Anda lebih baik melihatnya terbang bebas, atau mengubahnya menjadi spesimen dan menjepitnya ke sebuah buku? Wang Baole terkejut. Setelah dengan hati-hati menikmati kata-kata wanita muda itu, dia berbisik lembut. Itu tidak bagus, karena aku tidak suka kupu-kupu, aku menyukaimu. Pria gemuk, aku sedang membicarakan bisnis denganmu. Nona adik mendengus. Aku juga berbicara tentang bisnis. Wang Baole berkedip dan terbatuk. Dia menemukan bahwa Nona Suster adalah agen terbaik untuk emosinya, yang dapat meredakan emosinya secara maksimal, tetapi dia berubah pikiran dan ingin terus rileks. Ketika dia sedang emosional, dia meninggalkan Destiny Galaxy dengan kelompok kapal perangnya. Pada saat pergi, perasaan krisis muncul sedikit di benak Wang Baole, menyebabkan dia mengangkat kepalanya, melihat ke kejauhan, dan melihat di langit berbintang yang jauh. Sebuah meteorit yang tak tergoyahkan sepertinya ditekan. Di atas, duduk bersila seorang pria parubaya berbaju hitam dan memegang pedang panjang. Tubuh pria itu tidak lemah, dan dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke kelompok kapal perang tempat Wang Baole berada, tetapi dia sepertinya tidak merasakan Wang Baole, jadi pada saat ini. Sudut mulutnya masih menunjukkan senyum yang tinggi, dan ada ketenangan di mulutnya. Ada suara yang dingin dan arogan. Wang Baole, terima kasih telah menyelamatkan kepalamu begitu lama. Sekarang, kamu bisa memberikannya padaku.